Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di ibadah online kita. Sebentar kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kata berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan pimpin ya, Tuhan pimpin ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar kita akan menaikkan satu lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Kita akan mulai dari pujian awal ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Sebentar kita akan menaikkan lagu pujian Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta
Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salah dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahui sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo lebih semangat daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selang dalam samudra. Ku dayung, dayung perahui sungai. Yesus besertaku. Yesus besertaku. Yesus besertaku. Sekali lagi. Yesus besertaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, tadi udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati adik-adik. Untuk menyembah Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi dari awal adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
lagi kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lipat tangan adik-adik, siapkan hati adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bimbing hati kami Tuhan, Bimbing hati kami Tuhan, agar kami agar kami mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Hanya dalam nama-Mu di dalam nama-Mu kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu kakak lagi nih. Kalau bukan dia, mana yo? Ada yang tahu nggak? Ya bener, di ibadah Abi online. Yuk, coba adik-adik kita ambil Alkitabnya. Nah adik-adik, minggu kemarin, adik-adik tahu nggak firman Tuhannya tentang apa? Kalau nggak salah kemarin itu dibawain nama Kak Yuri ya. Ya, nah ayo, tentang apa yo? Tentang Maria dan Marta. Oke, nah menurut adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik seperti siapa? Maria atau Marta? Iya benar, seperti Maria, menjadi pendengar yang baik. Ya, nah adik-adik, sekarang juga adik-adik harus menjadi Maria. Ya, mendengarkan kakak bercerita. Oke, menjelaskan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah disiapkan itunya Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, subjudulnya itu perkawinan di Kana, adik-adik. Adik-adik tahu nggak cerita tentang ini? Perkawinan di Kana. Nah, kakak mulai ya, kakak yang bacain aja. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang terbaik dahulu." Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Nah, ayat yang terakhir, ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya,
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita sedikit tentang firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus diundang di perkawinan Kana. Ya, jadi ceritanya begini adik-adik. Ada mempelai, kalau ibaratnya di sini ada yang kawinan. Nah, yang kawinan itu mengundang Tuhan Yesus. Tiba-tiba di tengah pesta, mereka punya anggur itu habis. Nah, pada adat istiadat orang Yahudi, anggur itu penting adik-adik. Ya, ibaratnya kalau di sini, kalau kalian pernah ke pesta kawinan, itu makanannya habis. Nah, anggur itu habis adik-adik. Tetapi orang-orang yang di sana itu sibuk. Bagaimana ini? Semua anggur tidak ada, telah habis. Kami tidak tahu. Tetapi di situ ada Yesus adik-adik. Ya, ada Yesus. Nah, ibu Yesus ini tahu kalau Yesus itu berkuasa atas dunia. Jadi ibu Yesus itu berkata kepada Yesus, perbuatlah apa yang menurut engkau baik. Jadi ibu Yesus itu mau Yesus bertindak. Tetapi kata Tuhan Yesus apa? Belum saatnya. Nah, ibu Yesus ini memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk menuruti perkataan Yesus. Jadi setelah menuruti perkataan Yesus, Yesus menyuruh apa? Mempersiapkan tempayan-tempayan. Lalu isilah dengan air. Lihat, isilah dengan air, bukan isilah dengan anggur. Nah, begitu dicedok, ternyata hasilnya anggur adik-adik. Itulah mukjizat yang Tuhan buat. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak cerita ini itu harus kita membuat seperti keadaan kita. Kita tahu kalau adik-adik sekarang ini berada di dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Ya. Kondisi dunia ini yang tidak baik adik-adik, banyak penyakit. Masalah di mana-mana. Kakak mau adik-adik di rumah mengundang Tuhan Yesus dalam setiap permasalahan yang adik-adik hadapi. Baik itu papa mama atau adik-adik sendiri. Ya, keadaan kondisi ekonomi atau keadaan kondisi dunia ini tidak baik adik-adik. Dan hari-hari itu semakin susah adik-adik. Awal tahun saja kita lihat banyak berita yang tidak mengenakan. Berarti kondisi 2021 ini kondisi yang belum tentu baik adik-adik. Nah, ingat adik-adik, percaya firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kondisi sesulit apapun, Tuhan Yesus mampu mengadakan mukjizat buat kita adik-adik. Lihat, Tuhan Yesus sudah mengadakan mukjizat di perkawinan Kana. Bagaimana dengan kita? Pasti diperbuat yang sama seperti di perkawinan Kana. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ingat ayat kemarin atau firman Tuhan yang diajarkan Kak Yuri kemarin, itu apa? Mendahulukan Tuhan dulu. Kita harus membuang segala keegoisan kita, ego kita, semua yang tidak berarti, tapi kita harus mendahulukan Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Oke adik-adik, nah kita lihat juga bahwa setelah mukjizat dinyatakan adik-adik, orang-orang terkagum-kagum. Biasanya orang-orang menyuguhkan hal yang baik dahulu, yang belakangan baru kurang baik. Tapi ini lihat, yang Tuhan adakan, anggur yang Tuhan buat, atau mukjizat yang Tuhan buat, anggur itu yang paling baik adik-adik. Nah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga punya waktu buat kita. Jangan menuruti keinginan kita.
belum tentu waktu yang kita mau itu yang terbaik buat kita. Ya, adik-adik mungkin dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang sangat susah sekarang ini. Tapi jangan mementingkan keegoisan kita. Kita mau Tuhan sekarang jawab permintaan saya atau Tuhan kabulkan permohonan saya sekarang ini. Ingat adik-adik, Tuhan punya waktu. Ya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Lihat di perkawinan Kana ini, di firman Tuhan tadi, kata kepada ibu Yesus, dia bilang apa? Waktuku belum tiba, ibu. Jadi waktunya Tuhan Yesus itu belum tiba, belum saatnya. Nah kita juga kalau misalnya belum dijawab sama Tuhan, sabar. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Begitu yang terbaik pasti kita merasakan apa sukacita damai sejahtera itu adik-adik. Ya. Nah adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kondisi ini memungkinkan kita harus bertumbuh, berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, kakak percaya bahwa adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang dahulu-dahulu. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri firman Tuhan ini, kakak punya ayat emas nih. Ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan. Ya. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, kakak mau bacain, beginilah bunyi firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah adik-adik tadi kakak bilang apa? Pertama itu dahulukan Tuhan dari segala-galanya. Kedua, ajak Tuhan. Ya, Tuhan harus diikut sertakan dalam setiap permasalahan kita, dalam hidup kita. Nah setelah Tuhan tinggal, setelah Tuhan mendiami di dalam hati kita, adik-adik minta saja apa yang adik-adik butuhkan. Pasti Tuhan menjawabnya. Tuhan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Ya. Jadi jangan minta yang berlebihan. Misalnya adik-adik begini. Tuhan, adik-adik masih SMP misalnya, tapi sudah pacar-pacaran nih. Biasanya kan begitu tuh, suka-sukaan. Minta, Tuhan saya mau misalnya si Ani menjadi kekasih saya Tuhan. Jawaban Tuhan apa adik-adik? Ayo, apakah disetujui adik-adik? Nah, jadi adik-adik masih belum cukup umur, mungkin Tuhan nanti kamu pasti akan dikasih. Gitu. Jadi minta yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Jangan minta yang di luar dari kebutuhan adik-adik. Ya, minta yang sesuai. Kalau minta yang sesuai, minta yang diperlukan, pasti Tuhan kabulkan. Tetapi kalau minta yang belum saatnya, Tuhan pasti belum kabulkan adik-adik. Tapi adik-adik percaya saja, jangan tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun adik-adik. Ya, tetap setia sama Tuhan Yesus. Oke? Sampai di sini adik-adik mengerti firman Tuhan apa yang kakak sampaikan? Oke? Kalau sudah mengerti, kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami belajar Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, mengerti setiap firman yang Engkau ajarkan Tuhan. Kami mau juga Tuhan tidak menuruti keegoan kami Tuhan, tapi mau Tuhan, apa yang Engkau mau, bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang taat dan setia Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kau juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk berpegang teguh Tuhan. Tuhan,
Kami percaya Tuhan, dalam kondisi kami ini Tuhan, kami mungkin punya batasan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan memberikan pengharapan yang membuat kami selalu Tuhan berpegang teguh kepada pengharapan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kondisi kami Tuhan dari tahun ke tahun Tuhan akan Engkau pelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.